Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi tentang teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Maroatul Wasiah dari NIM 21, kemudian Anuriyah Lailatun Nabila dari NIM 11, kemudian Inayatur Rifkiyah dari NIM 19, dilanjut dengan Yumna Nadifa dari NIM 20, kemudian Siti Nur Azizah dari NIM 27, dan yang terakhir adalah Ellen Ratnawati dari NIM 36. Hakikat perkembangan kognitif Jean Piaget. Kata kognitif sendiri mempunyai arti yaitu mengetahui. Dalam istilah lain, kognitif dapat diartikan sebagai suatu kemampuan berpikir atau kecerdasan. Bagaimana seseorang mampu memahami lingkungannya, mampu mempelajari dan menciptakan suatu hal yang baru, serta mampu mencari solusi dan menyelesaikan suatu masalah. Piaget memaparkan bahwa setiap individu pasti berinteraksi dengan lingkungan sekitar, di mana ketika berinteraksi akan mendapatkan yang pertama yaitu skemata. Skemata ialah skema yang berupa sekelompok pengetahuan yang menolong dalam menginterpretasikan dan memahami dunia. Skema juga menggambarkan suatu tingkah laku baik secara fisik maupun mental yang termasuk dalam memahami dunia. Menurut pandangan Piaget, skema menangkap baik bagaimana pengetahuan maupun proses pengetahuan. Dengan pengalaman yang telah didapatkan dalam mengeksplorasi lingkungan, pengetahuan yang baru diperoleh digunakan untuk mengganti atau menambahkan skema yang sebelumnya ada. Contohnya yaitu anak memiliki skema atau kerangka tentang jenis buah, misalnya dengan buah jeruk. Apabila pengalaman pertama anak berhubungan dengan buah melon, mungkin anak akan berpikir semua buah berbentuk bulat. Pada saat yang akan datang, anak akan melihat buah mangga. Nah, dari situ anak perlu merubah atau memperbarui pikiran mereka untuk jenis buah yang baru ini. Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi ialah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Hal ini bersifat subjektif karena kecenderungan orang untuk merubah suatu pengalaman atau informasi yang telah diperoleh supaya dapat masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya. Contohnya seperti yang tadi ya, melihat buah jeruk dan memberinya label buah, yaitu termasuk contoh mengasimilasi buah tersebut pada kerangka atau skema buah tersebut. Yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi ialah suatu bentuk penyesuaian lain yang mengikut sertakan penggantian skema atau kerangka akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema atau kerangka yang sudah ada. Dalam proses ini ada pemunculan skema atau kerangka yang baru sama sekali. Contohnya melihat buah mangga dan mengubah skemanya tentang buah sebelum memberinya label buah. Ialah contoh mengakomodasikan buah tersebut pada skema buah si anak. Melalui proses asimilasi dan akomodasi tersebut, sistem kognisi seseorang berkembang dan berubah sehingga mampu meningkatkan dari tahap satu ke tahap berikutnya. Yang terakhir yaitu equilibrium, ialah keadaan yang seimbang antara struktur kognisi dan pengalamannya di lingkungan. Dengan menggunakan kedua proses penyesuaian tersebut, seseorang akan selalu berusaha agar keadaan seimbang itu selalu tercapai. Jadi, perkembangan kognisi anak bukan karena mendapat pengetahuan dari luar pasif,
tetapi anak tersebut secara aktif membentuk pengetahuannya. Saya akan menjelaskan mengenai tahap sensori motorik pada anak. Tahap sensori motorik ini adalah tahap yang terjadi paling awal pada perkembangan kognitif anak. Tahap ini terjadi usia 0-2 tahun, di mana Piaget membagi tahap sensori motorik menjadi 6 periode atau 6 fase. Fase yang pertama adalah tahap refleks, di mana bayi melakukan kegiatannya itu spontan. Refleks yang terjadi biasanya adalah menangis, meraba, menggerakkan kepalanya sedikit, kemudian mengisap. Nah, di konsep kebendaan, bayi masih belum bisa membedakan benda-benda di sekitarnya. Misalkan ketika bayi sering minum susu dari ibunya, kemudian ketika kita beri benda di dekat mulutnya, maka bayi juga akan mengisap benda tersebut, karena merasa semua benda itu gunanya untuk diisap. Kemudian konsep ruangnya masih terpecah, karena usia 0-1 bulan ini bayi penglihatannya masih tidak stabil. Dia bisa melihat hanya dengan perabaan. Jadi misalkan dia menyentuh benda sesuatu, kemudian ketika kita tarik atau kita jauhkan, maka bayi merasa benda tersebut sudah hilang, tidak ada tolongnya, padahal hanya kita pindahkan. Di konsep kausalitas masih belum mempunyai konsep kausalitas, karena sifatnya itu egosentris, di mana bayi merasa apa yang terjadi itu karena dirinya. Fase kedua yaitu fase kebiasaan di usia 1-4 bulan, di mana anak bisa bayi sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalkan bayi tidak sengaja mengisap jempolnya sendiri, kemudian ketika jatuh dia isap lagi, jatuh dia isap lagi. Nah, itu merupakan kebiasaan anak bayi pada umumnya. Kemudian konsep benda. Konsep benda ini bayi sudah mulai bisa merasakan adanya benda. Misalkan ketika kita memperlihatkan benda di depan bayi, kemudian kita gerakkan benda tersebut ke kanan dan ke kiri. Nah, bayi tersebut akan menggerakkan kepalanya sesuai dengan benda yang kita gerakkan. Mereka sadar bahwa ada suatu benda. Konsep ruangnya sudah bisa ada koordinasi ruang. Karena dia sudah mengetahui adanya koordinasi ruang, makanya dia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Dia merespon. Kemudian konsep kausalitasnya itu sama seperti tahap pertama, masih egosentris. Selanjutnya fase ketiga. Pada fase ketiga ini adalah reproduksi kejadian yang menarik, di mana bayi melakukan hal-hal yang menarik itu berulang kali. Ketika misalkan bayi tersebut menarik suatu benda dan benda tersebut berbunyi, dia tertarik dengan hal tersebut, sehingga bayi akan melakukannya berkali-kali. Kemudian konsep kebendaan, bayi sudah sadar bahwa adanya benda-benda di sekitarnya. Misalkan bayi memegang suatu mainan, kemudian mainan tersebut jatuh, maka bayi tersebut akan mencarinya. Kemudian bayi juga bisa menemukan benda yang tersembunyi. Misalkan boneka tertutupi oleh kain, tetapi harus ada bagian boneka tersebut yang terlihat. Ketika bagian boneka tersebut terlihat, bayi akan bisa menemukannya. Tetapi ketika tertutup semua, bayi tidak akan bisa mengetahui. Dia merasa bahwa di balik kain tersebut tidak ada apa-apa. Konsep ruangnya sudah ada koordinasi ruang, karena dia sudah mengetahui apa saja yang ada di sekelilingnya. Kemudian konsep kausalitas itu masih sama, dia sifatnya egosentris, merasa bahwa semua yang terjadi itu karenanya. Selanjutnya periode keempat, yaitu koordinasi skemata. Usia 8-12 bulan, di mana adanya anak sudah mengetahui atau menemukan sarana baru. Misalkan ketika anak sedang duduk, kemudian di depannya ada sebuah mainan, tetapi jauh dari jangkauannya. Di samping anak ada sebuah tongkat, sehingga anak menemukan sarana baru untuk mengambil boneka tersebut atau mainan tersebut menggunakan tongkat. Kemudian konsep benda, anak sudah bisa mengetahui atau merasakan bahwa benda meskipun tertutupi oleh kain, benda tersebut masih ada. Misalkan boneka yang tertutup oleh kain seluruhnya, dia mengerti bahwa di balik kain tersebut ada boneka. Kemudian konsep kausalitasnya yaitu berkembang. Contoh yang terjadi antara Piaget dengan anaknya, ketika Piaget menggelitiki kaki anaknya, kemudian anak tersebut tertawa. Ketika Piaget menghentikan gelitikannya, anak meminta lagi kepada Piaget mendorong tangan Piaget untuk menggelitiki kakinya. Di sini bisa disimpulkan bahwa anak sudah merasakan hal-hal yang terjadi di sekitarnya itu
juga bisa dilakukan oleh orang lain, bukan dilakukan oleh dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu pada tahap yang kelima, yaitu tahap eksperimen, terjadi pada anak yang memiliki rentan usia 12 bulan sampai dengan 18 bulan. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan rasa ingin tahu mereka dengan melakukan sebuah percobaan baru atau melakukan sebuah eksperimen untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Nah, di sini ada contoh, yaitu semisal ada sebuah buah yang diletakkan di atas meja. Nah, seorang anak ini akan berpikir bagaimana cara untuk mengambil buah tersebut, seperti merangkak, ataukah harus naik di atas meja, ataupun minta bantuan. Nah, itu semua adalah bentuk eksperimen yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu periode yang keenam, yaitu periode representasi, terjadi pada anak yang memiliki rentan usia 18 bulan sampai dengan 24 bulan. Periode ini merupakan periode terakhir dari tahapan sensori motorik anak. Pada periode ini, anak mulai mampu atau bisa melakukan sebuah pemikiran secara mendalam sebelum mereka melakukan sebuah tindakan. Artinya apa? Anak akan memikirkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan sebuah perbuatan atau tindakan. Di sini ada contoh. Orang tua meletakkan atau memasukkan boneka ke dalam sebuah kotak mainan. Di sini ada dua skema anak dalam mengambil boneka tersebut. Skema yang pertama yaitu anak dengan cara anak membalikkan kotak mainan, kemudian anak memasukkan sebuah jaring ke dalam kotak dan mengambilnya. Namun hal tersebut gagal. Skema yang kedua yaitu anak berhenti sejenak, anak menatap kotak tersebut, kemudian anak mengumpulkan sebuah tenaga untuk membuka kotak tersebut dan akhirnya berhasil. Nah, pada skema kedua, tindakan anak menatap sebuah kotak tersebut merupakan tindakan anak dalam berpikir sebelum mereka melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya yaitu tahap praoperasional Piaget pada rentan usia 2-7 tahun. Dalam teori Piaget, tahapan praoperasional ini merupakan hasil pemikiran anak yang simbolis mengenai objek-objek yang ada di sekitarnya. Pada tahap ini, perkembangan bahasa anak memiliki peningkatan, yakni ia sudah bisa mempresentasikan mengenai objek-objek yang dilihatnya menggunakan kata-kata dan gambaran. Pemikiran praoperasional memiliki dua tahap, yaitu yang pertama, fungsi simbolis usia 2-4 tahun dan pemikiran intuitif pada usia 4-7 tahun. Dalam tahap simbolis, anak mampu mengembangkan imajinatifnya dengan kuat, karena anak masih tidak bisa berpikir realitas. Pada suatu contoh, ketika ia dihadapkan pada suatu gambar, matahari misalkan, ia akan cenderung mewarnai matahari itu biru. Kenapa? Sesuai dengan imajinatifnya dan perspektifnya bahwa matahari itu adalah warnanya biru. Nah, simbolis ini sederhana, tapi cukup kuat untuk memberikan gambaran bahwa pada fase ini, imajinatif anak itu cenderung lebih mereka percayai daripada pendapat orang lain. Nah, tapi jangan khawatir karena pada masa ini tidak akan selamanya, masa ini akan terhenti sesuai dengan tahapan perkembangannya apabila fase ini sudah terlewati. Nah, ketika ia sudah memasuki bangku sekolah dasar, ia akan mampu berpikir secara konkret dan logis, di mana ia sudah mulai bisa membenarkan perspektifnya bahwa matahari itu sebenarnya bukan berwarna biru, tetapi berwarna kuning. Nah, meskipun dalam tahap ini anak usia dini memiliki banyak perkembangan, tetapi ia masih memiliki dua keterbatasan, yaitu yang pertama egosentrisme dan yang kedua animisme. Egosentrisme di sini merupakan ketidakmampuan dalam membedakan atau membedakan perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Contohnya, adik memiliki banyak makanan dan kakak ingin meminta kepada adik, tetapi sama adik itu tidak boleh. Nah,
kita sebagai orang tua hanya perlu menghargai pendapat dan kepemilikan dan milik si anak gitu, si adik. Jadi penting bagi orang tua untuk mengisi jiwa egosentrisme anak pada fase ini agar saat ia dewasa ia bisa menghargai orang lain, karena jika jiwa egosentrisme ini tidak dimilikinya sejak kecil, tidak ia dapatkan pada waktu kecil, maka ketika ia tumbuh dewasa ia tidak bisa menghargai orang lain, karena ia berpikir pada masa kecil tidak ada orang yang menghargai pendapatnya, bahkan barang kepemilikannya. Gitu. Yang kedua adalah animisme. Di sini animisme adalah kepercayaan pada suatu objek di mana objek tersebut bisa bernyawa, bisa memiliki perasaan. Contohnya pada mainan-mainannya, bonekanya, robot-robotan. Anak itu berpikir bahwa bonekanya itu bisa berbicara dan memiliki perasaan. Yang terakhir, yang kedua, yaitu pemikiran intuitif pada kisaran usia 4-7 tahun. Pada fase ini, anak memiliki banyak pertanyaan, anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat mengenai sesuatu hal yang dilihatnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan operasional konkret menurut Jean Piaget. Jadi menurut Jean Piaget, tahapan operasional konkret yaitu berada pada anak yang rentan usianya yaitu 7-11 tahun. Di mana pada tahapan ini anak-anak sudah bisa mulai menggunakan logika mereka atau mereka sudah mulai bisa berpikir yang didasarkan pada logika. Akan tetapi hanya pada objek yang ada pada saat ini. Dan pada tahapan operasional konkret ini Jean Piaget mengatakan ada beberapa proses atau ciri yang penting untuk kita ketahui. Menurut Jean Piaget di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada pengurutan. Maksud dari pengurutan yaitu kemampuan anak untuk mengurutkan benda-benda atau sesuatu yang ada di sekitarnya. Contohnya yaitu ketika anak diberikan satu benda dengan ukuran yang berbeda-beda dari besar, sedang, dan kecil, mereka dapat mengurutkan benda-benda tersebut dari yang besar, sedang, kecil. Kemudian yang nomor 2 di sini ada klasifikasi. Maksudnya yaitu kemampuan seseorang anak menyusun dan memberi nama, juga mengidentifikasikan serangkaian benda menurut karakternya. Dan yang nomor 3 di sini ada decentering. Decentering maksudnya di sini adalah anak-anak sudah mulai mempertimbangkan ketika ada masalah, anak-anak sudah mulai mempertimbangkan berbagai aspek untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Yang keempat di sini ada reversibility atau jumlah yang dapat berubah. Maksudnya di sini kemampuan seseorang anak yang sudah dapat mengetahui bahwa jumlah itu dapat berubah. Artinya jumlah itu ketika ditambah bisa berubah, seperti 5 ditambah 5 sama dengan 10. Namun anak juga dapat berpikir dengan mudah bahwa jumlah itu bisa kembali ke semula. Jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Jadi kembali lagi ke yang pertama. Dan di sini yang nomor 5 ada konservasi atau kuantitas tampilan objek. Jadi di sini anak-anak mampu mengetahui atau memahami kuantitas dari suatu tampilan objek. Misal, anak diberikan gelas dengan ukuran yang sama, kemudian diisi gelas tersebut dengan isian yang sama full. Akan tetapi salah satu dari gelas tersebut dipindahkan ke dalam botol yang ukurannya lebih besar. Anak pada tahap operasional kognitif ini tetap akan berpikir bahwa isi yang sudah dimasukkan ke dalam botol yang ruangan yang lebih besar isinya akan sama, seperti itu. Jadi mereka dengan mudah dapat mengetahui bahwa isi dari keduanya itu sama meskipun tempatnya berbeda ukuran. Dan yang nomor 6, pada tahapan operasional konkret ini sudah mulai pengurangan sifat egosentris, di mana sifat ini dimiliki anak-anak sejak dini karena memang
mereka hanya dapat membaca dari sudut pandang mereka saja. Akan tetapi pada tahap operasional konkret ini mereka sudah bisa mengurangi atau menghilangkan sifat egosentris mereka. Jadi mereka sudah mulai bisa belajar dari pemahaman orang lain. Contohnya nih, ada Natasha dan Akmal. Kemudian ada temannya lagi satu, si Natasha ini punya boneka. Nah, boneka si Akmal ini punya pesawat. Kemudian si Natasha ini pengen keluar ruangan ingin pipis. Dia meletakkan boneka tersebut ke dalam sebuah kotak. Setelah si Natasha keluar, si Akmal ini mengambil boneka tersebut dan dipindahkannya ke dalam laci. Nah, anak pada tahap operasional konkret ini pasti tetap akan menjawab atau berpikiran bahwa si Natasha meletakkan boneka tersebut ke dalam kotak, sekalipun dia sudah tahu bahwa si Akmal meletakkan ke dalam lemari atau laci seperti itu. Jadi anak-anak udah dapat membaca atau memahami dari pemikiran orang lain, sekalipun pemikiran orang itu salah. Jadi betapa pentingnya kita ketika anak ada di tahapan 7-11 tahun atau tahapan operasional konkret ini, kita mencontohkan hal-hal yang baik saja dan menjelaskan ketika hal itu hanya bercanda. Selanjutnya yaitu pada tahap yang keempat, yaitu tahap operasional formal. Tahap operasional formal merupakan tahap terakhir dari perkembangan kognitif yang terjadi pada anak menurut Jean Piaget. Tahap ini terjadi pada anak yang memiliki rentan usia 11 tahun ke atas atau sampai anak berusia dewasa. Dari sisi biologis, tahap ini terjadi pada anak yang sedang berada pada masa pubertas atau masa di mana anak mengalami sebuah perubahan besar yang terjadi pada diri mereka sendiri, seperti perubahan psikososial, perubahan moral, perubahan sosial, maupun kognitif. Tahap ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, anak mulai mampu berpikir secara abstrak. Yang kedua adalah anak mampu menalar atau menggunakan penalaran mereka secara logis. Yang ketiga adalah anak mampu mengambil sebuah kesimpulan dari berbagai informasi yang mereka dapatkan, baik itu dari orang lain maupun dari media yang mereka lihat ataupun mereka dengar. Remaja yang berada pada tahap ini memiliki sebuah pemikiran yang sistematis. Arti dari sistematis di sini adalah anak mampu memunculkan sebuah kemungkinan-kemungkinan yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah problematika, baik itu masalah yang dialami oleh anak maupun orang lain. Sehingga pada tahap ini anak akan memunculkan sebuah kemungkinan-kemungkinan yang mana kemungkinan tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Sehingga anak tidak berpacu pada satu solusi saja, melainkan pada banyak pemikiran atau solusi yang mereka dapatkan. Selain itu, pada tahap ini remaja juga memiliki pemikiran yang tinggi, sehingga mereka dapat memecahkan sebuah problematika secara kompleks atau utuh. Mereka dapat mengeluarkan sebuah pemikiran atau solusi tersebut dari hasil pengalaman yang mereka dapatkan, baik itu dari orang lain maupun dari diri mereka sendiri. Sehingga pada tahap ini anak akan aktif, anak akan mulai mengeluarkan pendapat mereka, anak akan mulai menyampaikan solusi yang mana dapat memecahkan sebuah problematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan operasional formal perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada tahapan ini, anak berusia 11 sampai dewasa. Tahapan ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu pemikiran, yang kedua kognisi sosial, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Yang pertama pemikiran. Dalam tahapan ini, remaja memiliki pemikiran yang abstrak, yang idealis, yang logis, dan hipotesis deduktif. Yang pertama abstrak. Dalam tahapan ini remaja bercirikan dengan memiliki pemikiran-pemikiran atau penalaran-penalaran yang abstrak, yang tidak teratur, dan mereka mulai berhayal-hayal dalam suatu hal. Yang kedua yaitu logis.
Yang pada tahapan ini anak memiliki pemikiran-pemikiran yang logis. Maksudnya dalam menyelesaikan suatu masalah, anak itu mengambil keputusan dengan yang masuk akal, yang logika, secara logika. Yang ketiga yaitu idealis. Pada tahapan ini anak bercirikan dengan memiliki cita-cita yang tinggi. Maksudnya bagaimana? Anak itu memiliki pemikiran-pemikiran yang mendorong pemikiran mereka untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita itu melebihi standar-standar idealis mereka. Yang terakhir yaitu hipotesis deduktif. Maksudnya bagaimana? Pada tahapan hipotesis deduktif, remaja mampu mengembangkan perkiraan atau hipotesis mereka, kemudian menarik kesimpulan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, yaitu tahapan kognisi sosial. Pada kognisi sosial ini terdapat 3 sifat remaja, yaitu egosentris remaja, penonton imajinatif, dan fabel personal. Pada egosentris remaja, anak itu memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa mereka itu menjadi pusat perhatian oleh orang lain dan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu penonton imajinatif. Maksudnya bagaimana? Remaja merasa bahwa dirinya adalah penguasa panggung dan orang lain hanya penonton. Terus yang ketiga yaitu fabel personal. Maksudnya bagaimana? Perasaan unik yang dimiliki oleh remaja membuat mereka merasa bahwa tidak ada yang mengerti maksud perasaan mereka. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Terkadang remaja itu mengambil keputusan yang salah, mengambil keputusan yang keburu-buru. Mengapa seperti itu? Karena salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan sosial remaja. Jadi, remaja itu membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk mempraktekkan dan mendiskusikan keputusan yang mereka ambil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.